Shalom Bapak Ibu Saudara. Wow, puji Tuhan ya. Kita kembali mau belajar apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua, saya Bapak Ibu Saudara. Nah, pesannya lagi-lagi agak kurang enak ya. Tapi gak apa-apa karena Tuhan sayang sama kita, katakan amin ya. Pesannya adalah buanglah sampah spiritualmu. Wow, sampah spiritual. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama satu ayat ini. Satu ayat yang gak asing buat kita ya. Ada sampah ternyata yang harus dibuang ya. Oke, 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Oke, kita baca sama-sama, sudah terpampang 1, 2, 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kemudian ayat 2-nya, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kami bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan banyak ngobrol tentang sampah. Apa sih sampah? Ya, definisi sampah dulu ya secara umum. Definisi sampah adalah sesuatu yang sudah tidak digunakan lagi, ya, yang sudah tidak dipakai, yang tentunya udah tidak disenangi, atau sesuatu yang berasal dari sisa berbagai kegiatan manusia yang sudah tidak dibutuhkan. Ini definisi sampah dari WHO ya. Ya, jadi sesuatu yang sudah tidak digunakan, nggak dipakai, nggak disenangi, sesuatu yang berasal dari sisa berbagai kegiatan manusia yang sudah tidak dibutuhkan. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, setiap rumah tangga memiliki kebiasaannya masing-masing di dalam membuang sampah tentunya ya, dari dalam rumahnya. Ada rumah-rumah yang membuang sampah itu nggak jauh dari rumahnya sehingga dia bawa sampah-sampah itu ke tempat pembuangan sampah yang nggak terlalu jauh. Ya ada yang gitu nggak ada ya. Meskipun saya nggak mau bikin survei di sini, tetapi ada yang dia bawa sampahnya keluar dan dia buang karena ada tempat pembuangan sampah. Tapi ada juga yang membawa sampah-sampahnya kemudian ditaruh di tong sampah di depan rumah. Ya. Kemudian ada juga yang taruh berupa plastik-plastik yang sudah diikat di depan rumah. Menunggu nanti ada petugas atau ada tukang sampah yang mengambilnya. Ya. Entah mengambilnya tiap hari atau berapa hari sekali, ya itu masing-masing beda. Ya. Ada yang diambilnya berkala ya Bapak Ibu Saudara. Nah di negara barat ya, ada istilah di rumah-rumah tangga itu namanya garbage day atau trash day. Hari di mana truk pengangkut sampah itu datang, maka setiap rumah-rumah tangga harus menjelang hari tersebut, karena ada yang seminggu cuma 2 kali diambil, ada yang seminggu sekali diambil, maka malam menjelang besok hari garbage day itu, maka tong sampah yang di rumah yang bentuknya harus ada roda karena memang kan besar ya, dibawa ke depan ke pinggir jalan. Nah kemudian ditinggalkanlah di situ. Nah nanti sekitar paginya tuh datang loh truk sampah dengan pakai alat diambil, dituangkan, diambil, dituangkan. Ya itu namanya garbage day ya. Buat rumah-rumah tangga yang memproduksi sampahnya cukup banyak, ya hari itu dinanti-nantikan. Karena apa? Waktu sampahnya dibuang, maka sampahnya kosong kan, tong sampahnya kosong. Kemudian ya bisa dipakai lagi untuk membuang sampah berikutnya. Ya, jadi suatu hari yang kadang-kadang dinanti-nantikan. Ya, dulu saya ingat ketika masa anak-anak waktu masih kuliah, ya seperti itu. Ingat ya besok hari Rabu. Nah malamnya Selasa malam itu keluarin semua tempat roda-roda sampah itu. Ya. Ada juga jenis sampah lain Bapak Ibu Saudara yang termasuk jenis sampah bersih. Ya. Artinya sesuatu yang terlihat masih dalam keadaan baik namun sudah nggak dibutuhkan lagi. Nah biasanya itu nggak langsung dibuang ke tong sampah. Biasanya itu disalurkan, ya disumbangkan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan ya intinya adalah melakukan pembersihan supaya terdapat ruang kosong akhirnya di rumah setelah barang-barang ini dikeluarkan dan bisa diisi dengan barang-barang yang lain ya yang tentunya lebih berfungsi. Nah tindakan-tindakan pembuangan sampah tadi yang dilakukan rumah-rumah tangga sehingga rumah pun terlihat memiliki ruang baru istilahnya adalah gambaran ya sesuatu yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya ya dalam kehidupan rohaninya. Membuang sampah. Jadi ada sampah-sampah yang memang harus dibuang.
Ya, jangan dipertahankan. Ya, kalau kita aja bisa membuang sampah-sampah yang udah nggak dipakai, yang udah nggak digunakan, yang udah nggak berfungsi itu, ya berupa sampah-sampah benda-benda materi tadi aja bisa. Nah, ternyata inilah gambaran bahwa ternyata di dalam diri kehidupan orang percaya juga harus rutin mengeluarkan sampah. Ya artinya gini, jangan tunggu garbage day yang seminggu sekali itu. Garbage day-nya harus tiap-tiap hari ada sampah-sampah. Nah tapi gimana nih mengenali apakah ada sampah dan enggaknya. Nah inilah salah satunya juga nanti akan kita bahas di bagian dalam ya Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam kehidupan spiritual pun harus ada yang namanya tadi garbage day ya. Kita perlu membersihkan dalam tanda kutip rumah kita, diri kita dengan membuang segala sampah-sampah itu. Ya sesuatu yang sudah nggak diperlukan, bahkan kalau dibiarkan akan menimbulkan masalah. Ya. Minimal ada 2 jenis sampah yang masuk kategori tadi spiritual, sampah spiritual itu. Yang satu berbentuk benda-benda yang kelihatan wujudnya, satu yang nggak kelihatan wujudnya. Yang kelihatan wujudnya termasuk benda-benda yang memang mengganggu rohani kita, ya. Benda-benda dalam rumah yang tidak memuliakan Tuhan, ya. Apalah namanya, buku-buku, gambar-gambar, foto-foto, karya seni atau apa-apa, obat-obatan, makanan-makanan tertentu yang nggak berkenan, ya maksudnya ya. Yang masuk dalam kategori barang-barang tumpas, ya kalau masih ingat di dalam pelajaran ke-7 tentang pengudusan rumah. Nah ini jangan sampai kita lupa karena firman Tuhan katakan itu, ya. Di dalam salah satu pelajaran tersebut di situ dikatakan apabila kita rindu, ini saya ambil dari 2 Korintus 6. Apabila kita rindu Sang Raja terang, Sang Raja kemuliaan itu hadir di dalam rumah kita, di dalam rumah tangga kita, maka segala yang gak berkenan harus dikeluarkan, segala kegelapan harus dikeluarkan karena gelap dan terang tidak dapat bersatu. Itu dari 2 Korintus 6 ayat 14-18 kalau nggak salah. Jadi kalau memang kita rindu ada kemuliaan Tuhan, firman Tuhan katakan singkirkan, keluarkanlah benda-benda segala yang najis itu. Jadi ternyata memang ada hal-hal yang perlu kita ada tindakan-tindakan yang harus kita ambil demi kalau memang kemuliaan Tuhan kita rindukan. Oke, jenis yang satunya adalah yang bentuknya rohani yang gak berwujud. Ya, sama juga singkirkan segala sampah spiritual. Ya, ada firman yang mengatakan bahwa kita harus membersihkan ruangan di dalam hati kita agar firman Tuhan mendapat tempat. Ini hanya salah satu contoh aja, ya kan? Dulu kita pernah dapat pesan kan, supaya firman Tuhan mendapat tempat. Bukannya orang percaya gak pernah baca firman. Banyak orang percaya baca firman. Bahkan firman Tuhan adalah kegemaran. Tapi kenapa nggak terjadi perubahan waktu firman Tuhan itu masuk? Karena di dalamnya nggak ada tempat buat firman itu. Kenapa nggak ada tempat? Karena di dalamnya udah kebanyakan barang-barang dalam tanda kutip yang nggak diperlukan, yang mestinya dibuang. Ada sampah-sampah yang masih berdiam di dalam diri orang percaya tersebut yang ketika dimasukkan firman, firman nggak mendapat tempat. Maka itu yang sampah-sampah yang nggak perlu, yang nggak berkenan itu harus rela dikeluarkan supaya kemudian ada ruang yang baru untuk ditempatkan supaya firman mendapat tempat. Ya. Dari sini kita memahami bahwa wow, ya berarti memang betul ada yang harus dibuang. Ya. Karena itu dikatakan tadi di ayat yang pertama, buanglah. Ya, buanglah segala kejahatan, buanglah segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Nah, ini yang jadi pesan Tuhan buat kita, buat saya Bapak Ibu dan Saudara. Disadari atau tidak disadari, Tuhan melihat masih adanya orang-orang percaya yang membiarkan dalam tanda kutip sampah-sampah baik fisik maupun non fisik tadi, yang masih disimpannya atau gini, disembunyikannya, padahal sudah seharusnya dibuang atau disingkirkan jauh-jauh. Jadi ada hal-hal yang mestinya dibuang, ternyata Tuhan melihat ada orang-orang yang masih menyembunyikan
Dan diam-diam disembunyikan supaya nggak ada yang tahu. Kayak anak kecil menyembunyikan barangnya di belakang supaya orang nggak tahu. Bukan anak kecil aja ya, orang besar juga suka gitu. Supaya nggak ada yang tahu. Ya. Ternyata gini, ada sampah-sampah yang seharusnya dibuang tapi disembunyikan di belakang. Supaya nggak ada yang tahu, ya supaya nggak ada yang tahu. Termasuk Tuhan juga, supaya Tuhan nggak tahu. Tapi Tuhan kasih tahu. Masih adanya orang-orang percaya menyembunyikan sampah-sampah itu yang seharusnya dibuang. Dan jangan disayang-sayang, tanggalkanlah. Ya, kalau kita pernah membahas kata buanglah ini. Dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya adalah apotitemi kalau pernah ingat. Tanggalkanlah. Itu seperti saya pernah dulu jelaskan waktu pesan Tuhannya singkirkan segala halangan. Ya. Apotitemi itu artinya strip off. Seperti orang menanggalkan baju karena bajunya udah kotor dan berbau. Bahkan ada seorang hamba Tuhan, seorang komentari memberikan ilustrasi karena bajunya sudah berkutu. Sehingga dengan digambarkan bajunya demikian maka orang itu udah gak segan-segan lagi menanggalkan. Karena apa? Benar-benar udah kotor, udah gak enak, udah bau, dan udah jorok gitu. Nah seperti itulah kata apotitemi. Harus segera ditanggalkan. Tapi waktu itu juga kita sempat belajar, kalau masih ingat Bapak Ibu Saudara, kata apotitemi adalah memotong. Ya, memotong dengan penuh keberanian sekalipun sakit demi keselamatan nyawa kita. Waktu itu saya sempat kasih ilustrasi tentang seorang pendaki gunung itu kan. Yang waktu mendaki gunung, tangannya kan kejepit batu. Jadi batunya bergeser, tangannya kejepit. Batu itu batu besar. Dan dia sendirian. Dan dia tergantung selama 127 jam. Pada jam yang ke-127, akhirnya lepaslah. Apa yang dia lakukan? Dia berusaha selama berapa hari? Karena 127 jam itu berapa hari tuh? Dia cari gimana caranya supaya bisa melepaskan tangannya dari tindihan batu. Dan dia merogoh tangan yang masih bebas, merogoh kantongnya, menemukan pisau lipat. Saya pernah jelaskan itu. Dan dari pisau lipat itu dia iris-iris tangannya. Kalau dia pegang golok panggang babi, kalau dia pegang golok daging, itu berapa kali tebas putus. Tapi ini pisau lipat Bapak Ibu. Dan dia iris demi untuk tangannya supaya diputuskan. Kalau enggak nyawanya terancam. Dan akhirnya putuslah tangannya pada jam yang ke-127. Itu namanya apotitemi. Ya. Itulah sengaja saya sampaikan maknanya supaya kita paham bahwa demi untuk kepentingan kita, demi untuk keselamatan kita. Ya. Maka kita harus rela membuang sesuatu yang sebetulnya memang harus perlu dibuang gitu. Jangan dipiara. Nah dampak yang terjadi akibat enggan untuk membuang sampah-sampah tersebut tentu tidak main-main, ada dampaknya. Nyimpen sampah itu ada dampaknya. Ya. Sama halnya waktu kita enggak menaruh sampah di tempat sampah, membuangnya ke depan atau menaruh di tong sampah supaya petugas nanti ambil. Dampaknya kan ada ya, pasti kan berbau. Ya. Aroma yang enggak sedap terjadi. Ya. Terus kalau ada sampah enggak dikeluarkan, lama-lama kan nggak usah diundang, muncul tuh binatang-binatang, muncul tuh belatung, ya dari hasil dari pembusukan itu muncul sendiri binatang. Belum lagi binatang-binatang yang mencium dari luar akan adanya sampah di dalam, dan itu akan sangat mengganggu kehidupan. Ya. Nah itulah Bapak Ibu Saudara yang jadi pesan Tuhan yang saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu, ya. Dan itu harus dibuang. Nah apa yang harus dilakukan? Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan agar segala sampah yang masih tersimpan, ya baik dapat, yang masih tersimpan itu supaya dapat kita buang jauh-jauh ya. Beberapa di antaranya, yang pertama adalah lakukan inventarisasi spiritual. Lakukan inventarisasi spiritual. 1 Petrus 2 ayat 3-4. Oke, saya bacakan ya buat Bapak Ibu Saudara. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat
di hadirat Allah. Ya. Ayat 7, lompat ayat 7 ya, supaya saya bisa menjelaskan yang ayat yang keempat. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ya, jadi Yesus yang seringkali diremehkan, tetapi dia bukan hanya batu biasa, yang buat sebagian orang adalah batu biasa yang dibuang. Tapi di situ dikatakan Yesus adalah batu penjuru. Ya, nanti saya jelaskan seperti apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama adalah lakukan inventarisasi spiritual. Kita merasa bahwa semua barang yang ada di dalam rumah tangga kita yang masuk kategori sampah sudah dibuang secara rutin. Ya. Jadi apa sih yang kebanyakan dibuang, Bapak Ibu Saudara? Kebanyakan yang dibuang kan sampah hasil masak ya, hasil sampah rumah tangga itu kebanyakan sampah waktu kita ke pasar, kita mengolah makanan, kemudian kan banyak buangan-buangan itu kan, cangkang telur lah, ya, terus apa lagi, tulang-tulang. Ya, saya nggak bermaksud untuk merinci semuanya itu kan, tetapi kurang lebih yang dibuang secara rutin adalah sampah-sampah rutin, maksudnya gitu, ya, sampah dapur, sampah kemasan, ya, barang-barang yang dibeli. Sampah bekas makanan, sampah kalau suka pesan online ada bungkus luarnya yang biasanya langsung dibuang karena dalamnya yang diambil, jangan ketukar. Nah, sampah-sampah itulah sampah-sampah rutin dan biasanya yang dibuang adalah ya yang model-model begitu, ya. Nah, kalau contoh sampah rohaninya yang rutin, yang seringkali dibahas orang, ayo nggak boleh bohong, ayo tanggalkan bohongan itu, ayo nggak boleh sombong, ya, ayo nggak boleh berzina, ayo nggak boleh bercabang hati. Kebanyakan itu kan hal-hal rutin yang seringkali dibahas oleh orang-orang percaya, ya. Nah, tapi waktu kita melakukan inventarisasi, maka bukan hanya sekedar sampah rutin yang dibuang, karena kita mau melakukan inventarisasi. Karena yang rutin itu udah rutin dibuang. Tapi kan pesan Tuhan, ada yang disembunyikan. Nah, untuk pengen tahu apa sih itu, nah harus dilakukan inventarisasi. Ya. Jadi ternyata ada jenis sampah yang seringkali tidak dianggap sampah. Nah, ini kan masalahnya kan. Kenapa itu sampai disembunyikan? Karena dianggap bukan sampah kalau ini. Pastinya di setiap rumah-rumah tangga ada jenis sampah yang barangnya udah nggak kepake tapi dibuang sayang. Ya. Aduh sayang nih kalau dibuang. Padahal dipakai pun udah nggak mau. Bukan bentuknya memang bukan selalu harus pakaian. Berfungsi udah enggak. Dibuang tapi sayang. Menuhin tempat. Ya. Kalau nggak benar-benar kita lagi beberes dan lagi mau memasukkan suatu barang baru, biasanya barang itu akan tetap bercokol belasan tahun bahkan berpuluh tahun. Ya, makanya coba deh buka lemari atau buka gudang, akan ada banyak barang dan yang kalau diinventarisasi, sebetulnya kalau kita, oh iya ya, sebetulnya kan nggak pernah dipakai kan? Oh iya ya, ayo udah buang aja kalau begitu. Kalau dipikir-pikir gitu. Tapi kebanyakan kan itu tuh disimpan. Dulu pernah beli TV, dusnya masih disimpan. Tahu nggak Bapak Saudara, ada orang kan yang kalau beli barang elektronik dusnya disimpan supaya nanti suatu hari dimasukkan lagi. Nggak pernah masukkan itu ke dalam dus. Dan dusnya itu disimpan sampai lembab misalnya, salah satu contoh. Jadi ternyata gini, kalau kita mau inventarisasi banyak sekali barang-barang yang udah nggak kepake, udah nggak berfungsi, tapi kalau dibuang sayang dan jumlahnya lumayan banyak, ya. Sesuatu yang sudah kita nggak gunakan, sesuatu yang udah nggak berfungsi, ya. Jenisnya bisa apa aja, ya. Nah sama seperti benda-benda yang di rumah tadi yang kalau dibuang sayang, ternyata jangan sampai ada jenis sampah tersebut di dalam kehidupan spiritual kita. Udah nggak ada fungsi apa-apa. Dibuang nggak mau, dilepaskan sayang. Ya. Bahkan udah nggak harum lagi aromanya, tapi dibuang enggan. Ya.
Makanya kembali ke ayat yang tadi, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya. Nah, bagaimana cara menginventarisasinya? Waktu kita datang kepadanya, sang batu penjuru. Saya pernah menjelaskan batu penjuru tuh kalau tukang-tukang bangunan, orang-orang Yahudi sana. Kalau dia mau membangun bangunan, selalu di sekitar batu inti ya, batu pusatnya yang akan dia perlu ada satu patokan. Nah, di daerah fondasi itu dibuat satu batu penjuru yang berbentuk sudut, di mana sisi yang satu di ujungnya berjumpa dengan batu di sisi yang sampingnya, sehingga ketemu di pojokan lah gitu. Itu yang disebut batu penjuru. Nah, itu yang menjadi patokan di dalam pembangunan rumah itu. Nanti nariknya berdasarkan batu penjuru itu. Ya, teknisnya seperti apa ya saya nggak bisa membayangkan, tetapi inilah batu ini yang sering digunakan sebagai acuan di dalam mengukur sehingga keakuratan terjadi waktu membangun rumah ya, buat orang-orang Yahudi. Buat orang-orang yang membangun rumah di Indonesia ini tentu ya punya patokan lain lagi yang tentu namanya bukan batu penjuru, tetapi buat orang Yahudi sana ya batu penjuru. Makanya waktu datang kepada Tuhan dan dia menjadi standar ukuran kita, maka dari situ kita bisa menginventarisasi mana yang sebetulnya udah nggak dibutuhkan. Karena kalau bukan standar batu penjuru itu atau firman Tuhan atau Yesus yang dijadikan standar, ini standar manusia yang selalu dipakai adalah selalu bilang begini, jangan dibuang sayang, nanti bisa kepake lagi kok. Ya, nanti kan kalau anak kita udah besar kan bisa pakai baju ini gitu misalnya. Jadi ada barang-barang yang sayang dibuang. Ya nanti buat disumbangin lah, Bari nggak pernah nyumbang gitu misalnya. Jadi maksudnya kalau pakai standar kita selalu mengikuti moodnya kita. Nanti kapan waktu lihat itu, ini mah kenapa masih ada di sini ya buang gitu ya. Jadi kalau berdasarkan manusia tergantung mood, lagi pengen buang-buang, lagi pengen nahan-nahan gitu. Tapi kalau standarnya batu penjuru, maka cerminannya adalah batu, cerminannya adalah firman, cerminannya adalah kebenaran. Ya. Artinya acuannya yang kita gunakan itu. Ya. Jadi apabila kita, misalnya contohnya gini, apabila seorang percaya merasa udah nggak ada pertumbuhan apa-apa lagi, ya, udah stagnan istilahnya, ya, nggak ada peningkatan apa-apa lagi, ya, bahkan kehidupannya seringkali jadi batu sandungan. Bahkan ada orang-orang yang non percaya pun ikut mencemoohkan. Nah, artinya apa? Berarti ada sesuatu. Nah, kalau kita pakai acuan batu penjuru, nah berarti kita harus ngecek nih bagian-bagian apa kehidupan kita. Hal-hal salah apa yang mungkin kita masih lakukan yang membuat kok orang bisa merendahkan kita. Nah, buanglah semua itu, tanggalkan itu. Kalau pakai acuannya adalah batu penjuru. Buanglah dengan prinsip apotitemi tadi. Udah jangan sayang-sayang. Kalau ternyata kehidupan yang kita jalani ternyata, oh iya ya. Ternyata kalau dicocokkan dengan firman, kehidupan yang seperti ini kayaknya gak berkenan. Nah, udah tanggalkan itu. Ya, memang ngomong lebih gampang. Tetapi memang itulah prinsipnya. Kalau memang pesan Tuhan ini adalah yuk buang. Ya, sampah spiritual itu. Apabila apa yang kita lakukan bisa menaruh syak daripada orang-orang yang melihat kita. Oh ternyata dia melakukan itu artinya kita boleh itu. Nah waktu ini kan di Korintus ada. Waktu kita melakukan hal-hal yang menimbulkan syak. Ya, bukan pasangan kok kita pergi barengan dengan pasangan. Saya bisa jelaskan maksud saya pergi itu alasannya. Nah orang lain kan nggak tahu. Orang lain cuma lihat dari luar aja. Nah kalau itu menimbulkan syak. Segera ambil tindakan. Putuskan itu. Buanglah itu. Ya. Atau mungkin gini, apabila sikap kita membuat orang-orang seisi rumah gak nyaman. Misalnya. Atau apabila ada hubungan yang kurang nyaman terjadi. Cepat lakukan inventarisasi karena pasti ada something wrong di situ. Nah mulai lakukan pendataan. Misalnya apakah aku berfungsi nggak di keluarga ini? Aku masih menjalankan fungsi yang seharusnya aku lakukan nggak?
Nah ternyata kalau dicocokkan dengan firman Tuhan, kita kan bisa bercermin, oh iya ya kayaknya belum. Nah langsung ambil satu tindakan. Karena gini, ngapain disayang-sayang kalau itu nantinya menimbulkan bau gitu maksudnya. Ada sampah-sampah spiritual yang kita udah jangan sayang-sayang. Lepaskan itu. Ya. Segera ganti dengan yang baru. Segera ganti dengan sesuatu yang memberkati. Ganti prinsip-prinsip yang udah, yang kalau prinsip lama masih kita pegang dan itu terus menimbulkan keributan, ngapain dipiara kayak begitu maksudnya. Kenapa nggak kita bangun dengan sesuatu yang baru? Misalnya ya, apabila ada orang-orang yang masih memiliki keterikatan dengan sesuatu yang nggak berkenan, yang orang lain mungkin nggak tahu karena itu kan dilakukan pasti sembunyi-sembunyi. Firman Tuhan bilang, udah jangan disayang-sayang, tanggalkan itu. Apotitemi, iris itu meskipun sakit, meskipun gak nyaman, potong itu, ya. Kalau apabila ada sesuatu yang ternyata ada orang percaya yang belum bisa mengampuni gitu, nah kita bercermin sama sang batu penjuru itu, apa kata firman Tuhan tentang mengampuni? Bahkan Yesus bilang ampuni berapa? 70 kali 7. Wow, berarti iya, tanpa batas kita harus lepaskan pengampunan. Jadi kalau kita punya patokan standar acuannya, wah udah ikutin itu aja. Dan kalau ternyata kita masih melakukan yang salah, udah tanggalkan gitu. Kalau ingin mengalami sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Ya, apabila ego kita masih terlalu besar sehingga gengsi untuk berubah, mari firman Tuhan bilang, ya udah rendahkanlah dirimu. Ya, kalau saja kita bisa memilah sampah umum yang di rumah tadi aja dan membuangnya pada garbage day istilahnya. Maka kita juga perlu melakukan garbage day. Dan bukan seminggu sekali. Kapan waktu kita tahu itu gak berkenan. Lakukan garbage day, trash day, buang itu. Singkirkan itu, potong itu. Meskipun mungkin gak enak pada waktu proses pemotongan dilakukan. Tapi ternyata itu untuk kepentingan kita. Yang ngerti sampai saat ini, sampai poin 1 ini katakan amin. Kita lanjut poin 2. Yang kedua adalah lakukan pembuangan yang tidak penting untuk mengalami hal yang jauh lebih penting. Lakukan pembuangan yang tidak penting untuk mengalami hal yang jauh lebih penting. Lah, kita kan pengen untuk mengalami perkara-perkara luar biasa bersama Tuhan, katakan amin. Hal yang penting, hal-hal yang wow, hal yang dahsyat. Artinya pengejaran kita sama Tuhan tuh nggak terbatas loh. Selama kita mau mengejar, makanya minggu lalu kan kita dengar ya. Kalau kita mau cukup puas di tempat datar, maka udah hidup kekristenan pun jadi biasa, nggak ngalami apa-apa. Sedangkan kalau kita baca Alkitab, wow, kok ada hamba-hamba Tuhan yang bisa ngalami begini gitu. Dan itu masih berlaku. Artinya gini, ada hal-hal yang kalau kita bangun sedemikian rupa, maka kita kan juga ngalami perkara-perkara yang lebih tinggi lagi. Nah oleh sebab itu kalau ada hal-hal yang menghalangi untuk kita mengalami perkara-perkara yang lebih tinggi, yang menghalangi udah jangan disayang-sayang gitu maksudnya. 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Ini yang di awal ya, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Kemudian ayat kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat 1 ya, kembali ke ayat 1. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ini adalah contoh-contoh ya, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Memang nggak bisa memuat segala macam dosa dong ya, karena akan ada banyak. Tapi ternyata gini, kenapa hanya beberapa contoh? Karena gini Bapak Ibu Saudara, 5 contoh ini pun cabangnya banyak. Buanglah, makanya kalau kita perhatikan ada kata segala. Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan. Loh tapi yang kedengkian kok nggak pakai segala, yang fitnah kok nggak pakai segala. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, yang kedengkian udah pakai kata jamak, yang fitnah
Udah pakai kata jamak. Jadi artinya 5 hal yang tercantum di ayat 1 ini, cabangnya tuh banyak. Masing-masing jenis itu punya banyak cabang. Makanya di situ dikatakan segala. Karena kejahatan itu cabangnya banyak gak? Wah, banyak banget. Tipu muslihat cabangnya banyak gak? Oh, banyak sekali. Termasuk yang kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadi kalau mau diurai dengan segala cabang dan rantingnya, ayat 1 ini akan menjadi sangat panjang. Ya. Ini semua menunjukkan bahwa suatu dosa mempunyai bermacam-macam perwujudan. Jadi maksudnya gini, jangan puas kalau cuman hanya membuang salah satu perwujudan saja. Karena cabang-cabang yang lainnya pun jangan disayang-sayang juga gitu maksudnya. Jadi melalui ayat ini kita orang-orang percaya diingatkan untuk membuang semua jenis perwujudan. Ya. Ada seorang hamba Tuhan, Alexander Nisbet, di situ menggambarkan bahwa dosa itu mempunyai beberapa cabang dan apabila kita sudah memotong satu cabangnya, maka kita harus mencari dan memotong cabang-cabang yang lain. Tadi malam kami sempat membesuk seseorang di rumah sakit. Sudah di ICU dari satu jenis cabang, dari satu jenis penyakit itu bercabang. Dari jantungnya ke paru-paru, dari paru-paru ke ginjalnya, dari ginjalnya ke sektor lain sampai banyak sekali. Nah kalau dokter cuma selesaikan salah satu cabang, bagaimana dengan cabang-cabang yang lain maksud? Demikian pula dosa, ya, atau segala sampah lah. Kalau cuma buang salah satu ranting atau cabang, maka bagaimana dengan cabang yang lain? Makanya kata buanglah itu artinya segala. Makanya kenapa pakai kata saga? Segala ya, bukan sagala ya. Kalau sagala kan nama. Jadi buang ya. Ketamakan, misalnya contoh ketamakan. Ketamakan kan sesuatu yang memang harus nggak boleh ya dalam kehidupan orang percaya. Nah cabangnya ketamakan kan banyak. Rakus itu cabang dari ketamakan. Ternyata kikir adalah cabang ketamakan. Terus berusaha mati-matian mengejar apapun demi untuk mendapatkan sesuatu itu cabang ketamakan. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu materi misalnya atau apapun untuk apa yang dikejar. Dan menghalalkan segala cara itu adalah cabang ketamakan. Menindas orang demi untuk keuntungan diri itu cabang ketamakan. Oh ternyata banyak cabangnya ya. Dan tidak memberikan persembahan kepada Tuhan. Ternyata cabang dari ketamakan. Ya. Tidak membayar utang. Ternyata cabang dari ketamakan. Oh ternyata ketamakan itu banyak cabangnya ya. Kalau bank cabangnya banyak bagus. Ini kalau ketamakan cabangnya banyak ini kan gak bagus. Dan kita gak bisa cuman matikan buang salah satu aja. Karena ternyata cabang-cabang yang lain yang berasal dari sumber yang sama itu banyak. Nah ini hanya salah satu contoh aja. Saya mau lanjutkan di ayat yang kedua. Tadi itu karena buanglah segala-segala tadi kan. Ayat keduanya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ternyata membuang dosa itu, membuang sampah itu hubungannya erat dengan belajar firman Tuhan. Nggak tahu ya kalau di sini ada terjemahan King James ya. Coba terjemahan King James. Kadang King James juga bisa menjelaskan sesuatu. Oh, as newborn babes desire the sincere milk of the word. Ya, berbicara artinya bicara susu tadi adalah firman Tuhan. Ya. Jadi membuang dosa berhubungan erat dengan firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Kalau di ayat 1 berbicara tentang buanglah segala dosa, maka ayat 2-nya berbicara tentang kerinduan terhadap firman Tuhan.
Jadi kedua hal ini sangat berhubungan erat. Orang yang tidak membuang dosanya, tidak membuang sampah-sampahnya, akan kehilangan kerinduan terhadap firman Tuhan. Sedangkan orang yang tidak mencari firman Tuhan, dia nggak akan pernah bisa membuang sampahnya. Saling berkaitan. Kenapa ya aku nggak terlalu kepengen ngejar-ngejar deket sama Tuhan, nggak kepengen lagi, pengen lebih apalagi lebih bertumbuh lagi sama Tuhan. Nah, kalau sampai ada orang percaya punya ngalami kondisi seperti itu, kayaknya udah gak kepengen apa-apa lagi. Hati-hati. Karena ayat 1, buanglah segala, jangan-jangan masih ada banyak di situ. Karena gini, orang yang nggak punya kerinduan apa-apa. Penyebabnya adalah udah banyak sampah. Dan orang yang mau menginventarisasi sampah, pertama-tama harus ada firman Tuhan. Saling berkaitan. Ya. Kalau kita kembali ke ayat 1 ini ya. Tadi kan di sini kan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Orang yang masih punya kebencian dan iri hati dalam hati mereka, ini contoh aja. Maka gak punya nafsu makan terhadap makanan sorgawi. Mengerikan gak? Mengerikan loh. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, saya juga gak panjang lebarkan, nanti biar dilanjut oleh rekan-rekan yang lain. Tetapi kita mari tangkap bahwa Tuhan masih melihat, ya gak tahu siapa, Tuhan masih melihat adanya orang-orang percaya yang disadari atau tanpa disadari masih menyimpan sampah. Dan itu perlu inventarisasi. Ya, karena gini, waktu sampah gak ada, lihat pertumbuhan. Wow, luar biasa. Yang ngerti katakan amin. Yang mau buang sampah katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.